hukum Faraday. Hukum 1 Faraday berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum 2 Faraday berbunyi, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Namun, ada pula yang menggabungkan kedua hukum Faraday tersebut menjadi satu pernyataan, yang bunyinya, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluks. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya gaya gerak listrik atau GGL yaitu 1. Jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar pula tegangan yang diinduksikan. Kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jumlah garis gaya medan magnet atau fluks. Jika semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang hukum Faraday. Nah, saya akan langsung saja memulai untuk menjalankan simulasi hukum Faraday dari PET Colorado. Saya akan mencoba memasukkan batang magnet ke dalam kumparan dengan posisi ujung utara terlebih dahulu. Dengan ujung utara terlebih dahulu, tegangan yang dihasilkan bernilai negatif. Jika saya ubah posisinya dengan ujung selatan terlebih dahulu yang masuk ke kumparan, maka tegangannya bernilai positif. Oke, jika saya masukkan batang magnetnya secara pelan, maka lampu akan menyala tidak terlalu terang ya. Jika saya memasukkan batang magnet ke dalam kumparan dengan cepat, oke, lampu menyala lebih terang. Jika saya ubah dengan kutub selatan sebagai ujung yang memasuki kumparan terlebih dahulu, coba kita lakukan secara pelan dulu. Oke, lampu menyala tidak terang, tidak terlalu terang ya, masih redup. Sama seperti kutub utara tadi. Tetapi dengan kutub selatan tegangannya bernilai positif, sedangkan dengan kutub utara yang memasuki kumparan terlebih dahulu tegangannya bernilai negatif. Coba kita lakukan dengan cepat. Ya. Jika dilakukan dengan cepat, sama juga seperti pada kutub utara yang menjadi ujungnya, lampu menyala terang. Berarti ini sesuai teori apabila semakin cepat garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktor atau kumparan, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Sesuai teori berarti. Terus coba kita kasih lihat garis-garis medan magnetnya atau fluksnya. Nah, bisa dilihat ini merupakan fluks atau garis medan magnetnya. Coba dari posisi ini kita coba mendekatkan
magnet dengan kumparan. Nah, dari posisi ini lampu sudah menyala tapi masih redup. Masih sedikit flux yang mengenai konduktor atau kumparan. Jika kita lebih dekatkan lagi, semakin banyak flux yang mengenai konduktor atau kumparan, oke, maka lampunya akan menyala lebih terang. Jika kita ubah posisi ujung medan magnetnya, sama ya, dari posisi relatif kurang dekat atau jauh dengan kumparan, tapi masih ada sedikit flux yang mengenai konduktor atau kumparan. Lampu sudah menyala tapi redup, seperti pada kutub selatan tadi. Jika banyak flux yang mengenai kumparan atau konduktor, maka lampu akan menyala lebih terang. Tegangannya pun semakin besar. Berarti sesuai dengan teori, jika semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Oke, kita coba dengan membandingkan antara dua kumparan. Yang ini 3 kumparan, yang ini 2 kumparan. Oke, coba kita masukkan. Dengan 2 kumparan, lampu menyala tapi tidak terlalu terang. Coba kita lakukan pada 3 kumparan. Kumparan dengan 3 lilitan ya. Yang tadi kumparan dengan 2 lilitan. Yang sekarang kita coba kumparan dengan 3 lilitan. Dengan kumparan yang berjumlah 3 lilitan, lampunya lebih terang daripada yang kumparan dengan 2 lilitan. Coba kita ubah posisi ujungnya, ujung magnetnya. Sama ya, seperti kutub utara tadi. Perbedaannya hanya pada tegangan yang dihasilkan. Jika dengan kutub utara terlebih dahulu, maka tegangan yang dihasilkan negatif. Sedangkan dengan kutub selatan terlebih dahulu yang dimasukkan, maka tegangan yang dihasilkan positif. Tetapi sama saja, lampu dengan kumparan 2 lilitan kurang terang. Coba kita dengan 3 lilitan pada kumparan. Oke, lampu menyala terang. Jadi sesuai teori, jika semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Oke, saya kira cukup untuk simulasi tentang hukum Faraday dari pet Colorado ini. Semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.